Ya, teman-teman semua, kembali lagi di channel Celoteh Bung Udin. Pada hari ini, akhirnya kita berkesempatan untuk berbicara langsung, berdiskusi dengan seseorang alumni Ciputat, kampusnya di seberang UIN, yaitu Kak Kumaila atau Kak Mela. Selamat malam, Kak Mela. Selamat malam, Afif. Terima kasih sudah mengajak aku ngobrol-ngobrol. Ya, siap, Kak Mela. Nah, jadi begini, Kak. Ah, terlalu banyak teman-teman yang meminta saya untuk, ayo dong Bang, undang Kak Mela untuk diskusi. Apalagi kalau berangkat daripada pemikirannya sepertinya sama kan begitu Kak Mela. Nah Kak Mela, sebelumnya aku ini alumni UIN Jakarta Kak, dari perbandingan mazhab. Mhm. Menariknya ketika aku lihat Kak Mela ini alumni ilmu Al-Quran Tafsir. Tentu ketika kita berbicara Hmm. tentang mazhab, ada hubungannya dengan juga ilmu tafsir kan begitu Kak Mela. Nah, tapi Mhm. jujur Kak, aku salut sama Kak Mela. Ketika Kak Mela berani dalam arti melawan arus penafsiran umum mainstream kan begitu, yang bahkan Kak Mela sampai memberikan pernyataan tentang berhijab kemudian sampai babi dan sebagainya, itu kan sangat menarik Kak. Jujur aku sendiri pun nggak berani akan hal itu, karena apa ya Kak, aku masih terjebak dalam stigma atau dogma-dogma para alim ulama yang kalau kita menafsirkan tuh nggak boleh dan sebagainya. Nah Kak Mela, mohon izin sebagai awal perbincangan kita, aku mau tahu dong Kak, apa sih penyebab Kak Mela sampai berani untuk melawan arus, terutama dalam membongkar pengajaran-pengajaran yang sebenarnya itu adalah dogma ulama ya Kak Mela ya. Itu apa alasannya Kak? Apa karena ada suatu benturan yang keras? Karena kalau aku pribadi Kak Mela, dulu pernah merasakan benturan keras itu. Yang dimana waktu itu ketika aku dan keluarga dizolimi, kan kalau dikatakan itu bahwa doa orang terzolimi pasti diijabah oleh Allah. Kemudian doa di antara azan dan iqomah diijabah oleh Allah. Kemudian doa ketika hujan pasti diijabah oleh Allah. Nah waktu itu aku berdoa Kak Mela, kok nggak diijabah-ijabah? Sehingga aku sampai Karena kok kamu gini. kayak ditolimi ya? Iya, padahal lagi dizolimi, kan begitu. Terus apalagi kalau kita dengar azan kan dikatakan innaka la tukhliful mi'at. Ya Allah, engkau sesungguhnya nggak akan mendustai janjimu. Tapi ketika saya berdoa kok nggak ada ditunaikan daripada janji tersebut. Nah, gimana Kak Mela? Kalau dari Kak Mela sendiri? Kalau kalau misalnya aku lagi mode mode ulama gitu ya. Biasanya kan eh, jawabannya adalah Tuhan itu tidak pernah tidak menjawab doa umat umatnya gitu. Jadi bisa jadi dijawab ya dikabul. Tapi kalau nggak dikabul itu bukan berarti nggak dikabul, tapi bisa jadi udah diganti dengan hal lain atau nanti dikabulnya di akhirat. Kalau kalau pakai framework ulama, cara berpikirnya begitu. Tapi kalau misalnya aku jawab jawabanku, ya karena sebenarnya doa kita tidak akan secara ajaib mengubah hukum kausalitas gitu. Apa yang menjadi rantai konsekuensi peristiwa ya akan begitu adanya terlepas dari seberapa kuat, seberapa sering kita berdoa. Nah, Ya. baik Kak Kumaila. Lalu apa sih Kak alasan yang mendasar dari Kak Kumaila ini sampai berani untuk melawan tafsir-tafsir mainstream itu Kak? Sebenarnya sih kalau dibilang berani, aku tuh lebih tepatnya di nggak takut sih ya. Kan kalau berani itu kita sebut seseorang itu berani karena dia takut dan berani tetap melakukannya karena berani melawan rasa takutnya gitu loh. Kalau aku tuh lebih, aku ngerasa aku nggak punya ketakutan tertentu gitu. Jadi nggak perlu energi berani gitu. Sebenarnya sih aku lebih kayak menyampaikan apa yang aku pikirkan sebagaimana adanya aja gitu. Dan apakah itu berangkat dari keresahan-keresahan? Iya, terutama waktu muda sih sebenarnya keresahan-keresahan ya waktu masih santri, waktu masih mahasiswi. Sekarang sih pas sudah dewasa aku udah nggak punya keresahan yang gimana-gimana. Jadinya aku bisa dengan nyaman untuk sharing-sharing aja gitu.
Nah, baik Kak Kumaila. Memang betul. Pada akhirnya kan kita karena keresahan tersebut Kak Mela, sampai pada akhirnya kita berusaha untuk apa ya, mencoba mencari ketenangan dan lain sebagainya, atau bahkan akal kita ini terbebas daripada dogma-dogma pengajaran yang tidak berdasarkan tuntunan akal itu sendiri Kak Mela. Nah, menarik Kak Mela. Kan Kak Mela saat ini tuh dianggap sebagai orang yang berani untuk, ya kalau mereka menganggapnya sebagai menghina Islam lah. Tapi kalau bagi aku sendiri dan juga teman-teman yang lain, bahwa Kak Mela bukan dalam ranah hal itu, tapi Kak Mela adalah orang yang sedang dalam arti mengkritik pengajaran-pengajaran tidak lagi sesuai dengan moralitas saat ini, kan begitu Kak Mela. Nah, menarik Kak Mela, berkenaan dengan agama. Bisa nggak sih Kak kita sebagai manusia hidup tanpa agama? Dalam konteks bisa nggak sih hidup tanpa agama? Mungkin pertama definisi agama itu kan sangat beragam ya. Maksudnya ada agama Barat kayak misalnya agama Judeo-Kristian yang harus ada Tuhannya, ada otoritasnya dan segala macam. Ada agama Timur gitu, agama Darmik yang agamanya itu bentuknya adalah filsafat-filsafat kehidupan gitu. Nah, tergantung pertama definisi agamanya. Kedua, aku curiga enggak lagi nggak bisa pisah dengan agama ya, karena agama itu se seperangkat seperangkat nilai, seperangkat ideologi, seperangkat ritual. Tapi kan ada agama yang nggak ada ritualnya gitu. Kalau misalnya kita lihat di negara masyarakat yang sekuler, mereka agamanya itu udah yang bentuknya aktivisme gitu. Sudah bukan agama yang sifatnya apa ilahiyah, eh, mencari sosok ilahiyah atau kegiatan yang spiritual berbasis akhirat gitu. Tapi mereka misalnya apa kayak aktivis aktivis vegan, aktivis feminis, aktivis itu apa perlindungan hewan atau perubahan iklim. Itu kan ada nih apa namanya yang militan-militannya yang menyikapi itu memang seperti agama baru gitu. Jadi bisa jadi orang kayaknya tetap akan mencari eh, agama-agama baru ya. Mengingat betapa lenturnya definisi agama ini gitu. Baik Kak Mela, tentu daripada pernyataan Kak Mela, memang agak sulit Kak untuk manusia terlepas daripada agama. Karena ya itu tadi, kita kadang-kadang sebagai seorang manusia juga merasa kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan kan begitu, secara fitrahnya Kak. Nah, tapi Kak Mela, ada yang menarik. Ternyata Kak Mela, banyak di antara yang dahulunya umat Islam bahkan ulama itu, mereka keluar dari agama dalam arti tidak murtad ya Kak Mela ya, tetapi mereka kembali kepada hakikat pengajaran yang dimana mereka lebih mengedepankan akal. Hmm. Kalau di kita kan bisa disebut Mu'tazilah Kak Mela waktu itu. Nah, bagaimana Hmm. Kak Mela? Pandangan Kak Mela terkait apakah bisa suatu kesempurnaan, suatu keindahan pengajaran, dan suatu kebaikan dicapai melalui akal? Sehingga agama mau label apapun itu yang nggak diperlukan. Sebenarnya yang diperlukan adalah akal kita sebagai manusia. Dan akal itulah yang agama. Karena ada Kak hadis yang berbicara seperti ini, mata madinu insanun kotun hatta yatima akluhu. Bahkan ada lagi hadis yang lain, liman la aklalahu ladina lahu. Terlebih lagi kan kalau syariat-syariat ibadah, puasa, sholat diwajibkan bagi yang berakal. Nah, gimana Kak Mela, menurut Kak Mela akan hal ini? Mengenai penggunaan akal ini kan kita tahu ya di teks teks agama Islam itu ada kontradiktori ya tentang apakah kita harus ya sebagai orang Islam harus berpikir gitu. Tapi di sisi lain ada juga isyarat-isyarat bahwa kita tidak tidak boleh berpikir sebebas itu gitu. Atau jadi aku menyimpulkannya kalau di dalam Islam itu memang kita harus berpikir selama kerangka pikirnya masih dibentengi oleh akidah gitu. Jadi kalau misalnya kita mulai memikirkan atau mempertanyakan hal-hal yang sifatnya lebih dekat pada
ke 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 kufuran mungkin. Nah, itu nggak boleh gitu. Dan malah serangan yang sering disampaikan ke aku tuh kayak gitu. Kamu tuh Kumaila nggak boleh berpikir, nggak boleh mempertanyakan. Dalam Islam itu kita harus taat secara secara penuh gitu, secara utuh samina wa ta'na gitu. Ya hal-hal kayak gitulah. Jadi aku agak sah kalau misalnya kita mau patuh pada metodologi studi Islam gitu, bagaimana menempatkan akal dalam sikap beragama gitu. Itu makanya praktisnya sih ya udah pakai akal aja dan agama itu adalah buah akal gitu. Jadi kita punya nalar, kita pakai buat menalar agama kita, bukan agama kita yang mendikte nalar kita gitu. Karena ya kalau kita mau pantau, kalau kita mau jujur, eh, banyak masyarakat kita yang religius tapi kelakuannya jadi ngaco. Karena mereka sebenarnya adalah orang-orang yang nalarnya nggak dipakai gitu. Jadi seperti tidak punya common sense gitu. Langsung mikir, wah ini haram, terjebak dalam pikiran biner, wah ini haram berarti ini halal gitu. Kayak biasanya haram halal haram halal mereka tidak bisa berpikir bahwa mungkin ada gray area, mungkin ada aspek-aspek lain yang harus dipertimbangkan juga, misalnya kayak ya aspek budaya atau aspek hukum setempat dan lain sebagainya. Jadinya karena eh, bisa juga tidak terbiasa berpikir, tidak dilatih berpikir, atau bahkan bisa jadi di discourage untuk berpikir gitu, nggak boleh berpikir kecuali eh, gini, ada menurutku di dalam Islam ada budaya kita tuh tidak boleh mikir sendiri kecuali nanya dulu sama ustadznya kan. Coba tanya dulu sama ustadznya, termasuk aku juga kan sering digituin, itu Kumaila udah nanya belum sama ustadz yang ahli gitu. Atau harusnya belajar sama siapa yang ahli. Suka digituin gitu. Jadi kayak seolah eh, kita tuh tidak boleh menalar sendiri, kita tidak boleh punya pendapat sendiri, kecuali dari pendapat ulama atau ustadz-ustadz. Yang mana parahnya masyarakat kita juga tidak bisa mengkualify mana ustadz yang beneran berilmu, mana enggak. Karena mereka tidak punya bekal apa-apa gitu, nggak bisa menilai mana mana ustadz yang qualified, mana yang enggak gitu. Karena kan di kita kita panggil ustadz aja, pokoknya asal dia bisa ceramah bisa pegang mic deh inter public speaking ya udah itu ustadz terlepas dari apapun background keilmuannya apapun pengalaman hidupnya pengalaman keilmuannya buat masyarakat kita itu kayak tidak terlalu penting jadinya jadi kacau-kacau sekali aku melihatnya sih. Nah, jujur Kak Mela, tadi menarik berkenan dengan akal. Tadi ketika Kak Mela dituduhkan seperti itu, apalagi kami Kak Mela di UIN, kami ini sudah sangat sering dituduhkan sebagai Universitas Ingkar Nabi, Ingkar Allah, IAIN, Ingkar Allah, Ingkar Nabi kan begitu. Kemudian apa lagi? Bahkan eh, yang Malaikat Jibril itu siapa saya lupa. Itu alumni UIN Kak Mela. Perempuan yang Hmm. mengaku Malaikat Jibril, alumni UIN daripada Usuluddin. Artinya Hmm. kan di UIN Jakarta itu banyak nabi-nabi baru. Kemudian Ya, UIN di cewek lulusan Usuluddin cegil ya. iya banyak Kak Mela akan hal Iya itu. lagi. Termasuk Kak Mela ini kan lulusan Usuluddin ini. Nah, menarik Kak Mela. Jadi kan apa ya? Artinya ketika kita berbicara agama, katanya agama itu adalah agama akal. Paradoks jadinya Kak Mela akan hal ini. Tuh. Terlebih lagi, jujur Kak Mela, aku punya pandangan bahwa Islam yang saat ini ada bukanlah Islam yang dibawa oleh syariat Muhammad. Karena aku Hausul. harus jujur Hmm. bahwa Nabi Muhammad membawa syariat itu, kita harus berpikir dengan apa ya, pemahaman waktu dahulu itu sudah sangat bagus Kak Mela. Baik daripada poligaminya lain sebagainya. Tetapi yang bermasalah adalah ketika Islam ini dijadikan sebagai apa ya, agama golongan Kak Mela akan hal ini. Nah, menurut Kak Mela bagaimana Kak Mela? Apakah Islam ini masih sesuai dengan spirit yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad atau tidak Kak Mela? Apalagi Kak Mela kan juga banyak mengkritik tentang poligami lain sebagainya, kan begitu. eh, aku rasa spirit Nabi Muhammad dulu gitu dan Islam sekarang jelas jauh berbeda ya. Eh, mengingat mengingat konteks sejarahnya juga gitu ya. Kita kalau kalau lihat
dakwah Nabi, kan misalnya kayak era Mekah, Nabi menyampaikan keresahannya diam-diam gitu. Pengikut Nabi sangat sedikit. Terus ketika sudah di Madinah, baru beliau punya pengikut yang banyak. Tapi kita tidak kita tidak bisa mengingkari bahwa banyak banyak konflik yang terjadi gitu. Yang mana sebenarnya di masyarakat kita nggak relate gitu. Cuman Nabi kan dulu 10 tahun terakhir di hidup Nabi itu Nabi kan sibuk sibuk banget ini ya, sibuk banget perang, eh, suku-suku apa ya, banyak sekali masalah masalah kesukuan ini. Di kita tuh nggak relate. Jadi buat masyarakat Muslim saat ini yang masih bisa relevan adalah mungkin yang sudah disintesis menjadi nilai-nilai tasawuf justru. Kayaknya selain nilai-nilai tasawuf, aku mikirnya jadi buat apa ya? Misalnya kalau fikih-fikih oke lah, tapi fikih-fikih itu kayak sangat sangat terbatas, sangat terbatas eh, pada apa ya? Pada praktek yang kadang-kadang ulama fikih itu tidak punya apa ya? Tidak punya wawasan kemaslahatan, terutama di masyarakat kita. Aku suka ngerasa fatwa-fatwa yang rilis itu berdasarkan kehati-hatian yang tidak ada perlunya. Nah, yang orang Islam yang baik gitu, masyarakat apa ya, teman-teman Muslim yang baik yang aku kenal, justru mereka-mereka yang me- menjalankan Islam dari sisi tasawufnya. Sedangkan yang terlalu keras dalam sisi fikihnya itu biasanya yang nggak asik gitu loh. Ya, yang kalau dalam lebih parahnya tuh biasanya yang kayak gitu, misalnya yang ini nggak boleh ada gambar manusia gitu, haram, atau ini nggak boleh pegang anjing gitu. Meskipun itu misalnya anjing domestik yang emang bersih gitu ya. Eh, Terus kalau cuci tangan habis pegang anjing misalnya nggak boleh pakai sabun, harus beneran pakai tanah gitu. Jadi orang yang aku pantau ya, umat Muslim yang yang berpegang pada fikih secara hitam putih, itu malah jadi orang-orang yang manifestasi perilakunya tuh eh, ganjil, jadi keras banget gitu. Sedangkan kalau yang eh, pegangannya tasawuf itu aku merasa mereka kayak lebih lebih lembut hati gitu. Meskipun memang kadang-kadang agak nyeleneh gitu ya. Jadi mungkin relevansinya di situ aja. Karena kalau kita misalnya mau meneladani Nabi secara utuh, sangat terbatas sekali teladan Nabi yang bisa kita teladani gitu. Maksudnya kalau mau jadi panglima perang ya kita ngapain? Kalau misalnya kita mau jadi karyawan pengusaha ya banyaklah pekerja kelas menengah kita sekarang sudah menjadi karyawan-karyawan bagi para konglomerat itu Nabi terhadap Ibu Khadijah kan. Ya sangat terbatas gitu. Jadi apa ya? Malah aku lebih suka kalau umat Muslim mengambil kebijaksanaan tuh bukan secara sentral pada Nabi Muhammad saja gitu, tapi juga pada tokoh-tokoh Islam lain dan bahkan nggak pada siapa aja sih, nggak harus tokoh Islam. Di mana ada kebijaksanaan, di mana ada pengetahuan ya ambil aja. Eh, Justru kalau kita ngambil dari Islam doang, ya kita berada dalam echo chamber kita sendiri dan itu yang bikin menurutku secara global ada apa ya? Ada rasa asing kepada orang Islam tuh jadi terlihat asing, rasa asing karena susah sekali terasimilasi. Kayaknya eh, secara global orang beragama, masyarakat beragama yang paling sulit berasimilasi itu Islam deh, di mana-mana. Dan itu juga jadi alasan kenapa Islamofobia juga meningkat gitu. Karena orang Islamnya ini aneh dan tidak menerima custom setempat gitu. Jadi ketika misalnya mereka datang sebagai imigran, mereka tidak mengikuti custom setempat, tapi mereka berusaha misalnya menegakkan syariat gitu.
Nah, orang kan tentunya jadi was-was ini apa nih gitu, ada apa nih gitu. Di tempat kita biasanya nggak gitu, hal kayak gitu sih. Oke, Kak Mela. Artinya kan gini, Kak Mela, bahwa seharusnya agama itu ya berkembang sesuai zaman, kan begitu. Artinya pengajaran-pengajaran Nabi Muhammad, kan dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah penafsir pertama daripada Al-Quran, kan begitu, Kak Mela. Sehingga hadis dikatakan sebagai penafsir Al-Quran. Ya, kalau bagi saya pribadi, Kak Mela, apa yang ditafsirkan oleh Nabi Muhammad, ya kita tidak menyentuh dalam hal akidah lah, tapi dalam hal masyarakat, sosial, itu harus lagi diperbaharui. Karena kalau nggak diperbaharui, ya nggak akan bisa sempurna agama itu, kan begitu. Nah, termasuk kenapa Iya, ada seperti Kak Mela, terus ada juga orang-orang yang mengkritik. Artinya kan kita ini merasa gelisah ketika melihat agama kok begini banget, kaku. Kan gitu Kak Mela. Apalagi iya ketika betul. dia sudah hidup di zaman modern, tetapi masih menggunakan pengajaran. Artinya dia mengambil ketiplek ya Kak Mela ya, di 14 abad yang lalu. Nah, inilah yang sehingga, Iya. mohon maaf, dari kata Kak Mela timbulnya Islamophobia, ya betul, mereka karena memandang eh, kebudayaan 14 abad yang lalu dengan pandangan modern saat ini. Ya mereka juga nggak bisa disalahkan Islamophobia, karena orang Islamnya sendiri yang mempertahankan kebudayaan mereka di 14 abad yang lalu. Kan begitu, Kamela. Nah, menarik lagi, Kamela. Ketika kita berbicara Islam, tidak lepas daripada Al-Quran. Tentu yang bikin orang marah sama Kak Mela, atau Ning Melah ini kan gara-gara Kak Mela ini menyatakan bahwa buat apa sih menghafal Al-Quran? Kan begitu. Nah, terlebih lagi juga Kamela menyatakan dalam suatu konten atau podcast itu saya dengar bahwa cerita-cerita terkait daripada Nabi itu adalah dongeng. Hmm. Sehingga banyak orang yang marah Kamela akan hal ini. Jadi mungkin soal menghafal Quran nggak ada gunanya ya. Mungkin itu karena itu pertanyaanku dari kecil banget, lebih kayak buat apa sih? Aku hafal Quran buat apa sih? Tapi sepanjang aku menghafal gitu, dari kecil sampai remaja sampai kuliah gitu. Maksudnya setelah hafal kita kan harus murojaah terus. Udah gitu aku lihat ya ada obsesi misalnya harus harus lanyah yang kayak kayak hafalannya harus sempurna. Terus ada kompetisi-kompetisi, misalnya ada MHQ, ada MTQ gitu. Ya, dari kecil ya aku suka bertanya sebenarnya ini tuh buat apa sih gitu. Kalau 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 misalnya ini tuh kitab suci gitu, kalau dihafalin buat apa ya? Ya ada ya, maksudnya ada katanya ya supaya masuk surga lah, supaya orang tua yang dapat mahkota atau yang kayak gitu-gitu ya ada gitu. Tapi yang aku tanyakan buat apa bukan hal-hal yang berbasis akhirat ya. Yang beneran manfaat konkretnya itu apa gitu. Dan setiap aku tanyakan itu ke guru-guruku, ya jawaban mereka biasanya ya untuk menjaga keaslian Quran. Nah, tapi di sisi lain kita tahu ada miliaran eksemplar Quran di dunia, terus sekarang udah dunia digital, sangat mudah sekali untuk mempreserve ayat Quran. Nah, udah gitu, aku juga mendapati bahwa para penghafal Quran ini nggak hafal, nggak paham. Dan ketika aku lagi belajar juga, jadi kayak aku merasa aku mempelajari Al-Quran sepanjang masa mudaku habis untuk membaca, untuk mempelajari Al-Quran gitu. Terus habis itu terus apa gitu? Tapi buat apa? Di ada ada kisah-kisah yang menurut aku nggak jelas hikmahnya. Maksudnya ada hikmah-hikmahnya yang dibuat-buat oleh para ulama, tapi itu harus dibuat-buat oleh ulama dulu gitu. Pembacanya tidak bisa langsung mengambil hikmah itu. Atau misalnya Quran kan sangat terbatas ya, cuma 600 halaman. Aku jadi mempertanyakan kenapa ayat ini diulang-ulang misalnya, atau kenapa kisah ini harus dimasukin sini gitu, atau kenapa Tuhan harus ikut campur urusan rumah tangga Nabi atau rumah tangga anak angkatnya Nabi gitu. Hal-hal kayak gitu tuh jadi pertanyaan gitu. Kenapa ayat ini harus ada, kenapa ayat ini nggak ada, kenapa Tuhan bicara secara tidak jelas gitu, kenapa tidak disusun secara tematik atau kronologis. Maksudnya kalau ini adalah kitab panduan hidup sepanjang masa, kenapa tidak instructional?
ketika orang bilang misalnya ya Quran itu untuk diamalkan, untuk diamalkan. Apa sih yang diamalkan? Maksudnya perintah-perintah di Quran kan isinya gitu-gitu aja. Kebanyakan kan isinya justru kisah-kisah yang kita nggak relate gitu. Kebanyakan misalnya kisah-kisah Nabi ketika ketika berperang perang-perang itu misalnya Tuhan bilang apa, wahai orang-orang beriman ini. Tapi sebenarnya Tuhan bukan ngomong ke kita, masyarakat yang hidup di tahun 2025 ini. Tuhan bilang ke para pengikut Nabi saat itu gitu. Ketika mau diimplementasikan untuk kita udah nggak relate gitu. Dan jadinya masyarakat kita suka, karena Quran itu tidak mudah untuk dipahami, eh, jadinya masyarakat kita suka mencocok logikan ayat. Misalnya ini ada apa ada di mana lihat ininya, lihat jamnya, misalnya gempa jam 11.25, coba lihat surat 11 ayat 25. Oh ternyata ini isinya tentang azab gitu. Interaksi Nabi sama Han juga itu sulit sekali aku nalar dan aku terima, bahkan pun ketika misalnya aku udah tahu konteks historisnya gitu, oh ternyata itu karena saat itu begitu. Nah tapi terus kan pertanyaan lanjutnya, terus ayat-ayat ini di zaman sekarang mau kita pakai buat apa gitu. Misalnya kayak kisahnya Nabi Sulaiman ini terus gunanya buat kita apa gitu, atau kisahnya Nabi Khidir buat kita gunanya apa gitu. Nggak, tidak ada apa ya, apa apa bedanya sama misalnya kisah-kisah, oh kalau kisah-kisah Mahabharata justru kayak lebih, maksudnya itu lebih ekstensif ya Kak. Dan ya banyak versi juga ya, entah aku jadi melihat itu sama saja dan ternyata divalidasi juga. Oh, misalnya para sejarawan-sejarawan juga menempatkan kisah-kisah dalam kitab suci itu ya kisah yang historis gitu, dan figur-figurnya juga bukan figur historis gitu, dikategorikannya sebagai mitologi gitu. Dan itu menjadi apa ya, menjadi kelegaan buat aku karena sebelumnya waktu masih muda tuh aku sangat kesulitan untuk menempatkan kisah-kisah Quran itu di dalam lini masa peradaban, di dalam lini masa sejarah ini tuh tempatnya di mana gitu. Sebenarnya itu ya lebih ke keresahanku sepanjang masa muda kali ya, karena em, kebanyakan kebanyakan baca Quran aja sih kayaknya, kayak bolak-balik baca Quran. Jadi aku mikirin ini Tuhan maksudnya apa gitu. Atau eh ya kayak gitulah. Baik, Kamela. Kan memang juga ada dalam suatu kisah bahwa seorang penghafal Quran pun membunuh sahabat Nabi. Bahkan kalau kata Nabi Muhammad dikatakan bahwa akan datang suatu zaman yang dimana mereka paham dalam arti hafal membaca Quran, tetapi nggak sampai ke dalam hati, cuma sampai kerongkongan. Hmm. Tadi yang Kak Kamela sampaikan, orang hafal Quran ya buat apa? Kalau nggak, ya mungkin nggak dipraktekkan lah begitulah kalau kata mereka. Buat apa? Apalagi dalam suatu kisah dikatakan ada yang membunuh sahabat Nabi adalah seorang penghafal Quran, lain sebagainya. Bahkan Al-Quran pun juga ditombak ketika peristiwa perang antara Ali dengan Muawiyah. Al-Quran loh Kamela ditombak. Sekarang Al-Quran dibakar aja orang marah-marah. Banyak ya yang nunjuk-nunjuk aku gitu. Apa namanya? Iblis juga hafal Quran, atau itu apa namanya, pembunuh Sayyidina Ali juga hafal Quran, hal gitu. Tapi yang mereka tidak ketahui adalah saat itu kan Quran itu belum dikodifikasi kan. Jadi penghafal Quran zaman Nabi itu tidak bisa disamakan oleh penghafal Quran zaman sekarang. Kalau penghafal Quran zaman sekarang kan kita udah diuji, udah ditasmi satu kali duduk gitu. Udah eh, udah diuji apa hafalannya tuh sudah diuji sebanyak 30 juz itu. Sedangkan para sahabat kan hidup di masa ketika wahyu masih turun dan belum dibukukan. Jadi mereka mereka nggak nggak hafal Quran seperti para 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 hufaz sekarang. Kalau misalnya para sahabat Nabi ini mau dites tahfidz di lembaga tahfidz manapun di Indonesia nggak bakal ada yang lulus. Karena saat itu juga kan belum dirumuskan, maksudnya belum ditentukan tajwid itu yang kayak gimana, tahsin gimana. Jadi belum ada aturan-aturan tambahan juga soal cara baca Quran saat itu. Dan misalnya apa ya, ketika
kita sebut sahabat yang hafal Quran, itu tidak para sahabat itu tidak hafal Quran secara secara utuh dan secara mushafi gitu. Kan nama surat juga ditentukan belakangan. Eh, Potongan-potongan ayat juga ditentukan belakangan. Nah, makanya Al-Quran sendiri pun sebenarnya Kak Mela juga masih dalam perdebatan kalau kita mau jujur. Yang dimana kelompok teman-teman kita Syiah itu menolak daripada Al-Quran. Karena Al-Quran versi sekarang adalah versi Utsman. Yang dimana dikatakan telah menghapus beberapa ayat dan sebagainya. Dan memang dalam proses kodifikasi tersebut dikatakan bahwa pilihlah bacaan daripada orang-orang Quraisy. Karena Nabi Muhammad orang Quraisy sehingga Al-Quran wajib berbahasa Quraisy. Kan begitu.